Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, beliau menambahkan beberapa faedah dari kitab Qawaidul Arba ini. Jadi kalau misalnya mau nyatet, silahkan catat. Dan kita baca-baca lagi. Karena ilmu itu dicatat. Jadi semakin banyak indera kita yang kita gunakan untuk belajar, itu semakin nempel di kepala insya Allah. Dan jangan pernah lepas dari doa kepada Allah. Karena ilmu itu bisa hadir, bisa kita terima, bisa kita amalkan. Karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita mulai catat ya. 61 faedah. Dan ini sebagaimana kitab Qawaidul Arba'nya udah selesai, ini 61 faedah ini adalah nutup dari pembahasan kitab ini. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat insya Allah ya. Yang pertama, kata al-qaid. Nah, ini adalah bentuk jamak. Nah, kalau kita selipkan sedikit tentang bahasa Arab, ini adalah jamak taksir, ya kan? Jadi jamak itu adalah kata yang penggunaannya untuk lebih dari dua. Nah, artinya apa? Kalau bahasa Indonesia kita tahunya kaidah. Kaidah itu pokok, ya kan? Atau acuan. Nah, kalau kaidah berarti pokok-pokok atau acuan-acuan. Nah, gitu ya. Yang pertama, al-qawaid itu artinya acuan-acuan. Itu poin pertama. Yang kedua, Syekh rahimahullah menyebutkan kaidah yang berisi pengenalan tauhid dan syirik ini karena kebanyakan orang tuh keliru dalam mendefinisikan kedua kata ini. Gak usah angkat tangan. Kadang ada yang diantara kita keliru, ya kan? Ada yang, oh ternyata nggak boleh ya? Oh nggak boleh kalau bilang, untung ada lu bro. Oh nggak boleh bilang, gue gitu loh, semua kan gara-gara gue. Oh nggak boleh yang ngomong gitu, itu baru omongan. Ada perbuatan, ada macam-macam. Makanya kita harus hati-hati. Di mana? Nih poinnya gini, kesyirikan itu bisa terjadi ketika kita menyandarkan segala hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita, ya kan? Atau misalnya Allah berikan rezeki dengan hujan, ya hujan lagi. Itu tandanya apa tuh? Itu tandanya kurang bersyukur. Kalau kesyirikan itu kita menduakan Allah, oh ini gue gitu loh. Nah itu bisa kesyirikan tuh jatuhnya. Dan kaidah ini teman-teman, yang Qawaidul Arba ini yang kita bahas, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan logika yang dibuat-buat, ya kan? Dari awal kita bahas, ayatnya ini, hadisnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, ya kan? Masih ingat gak? Misalnya kita bahas tentang hadis Zatu Anwat, tentang senjata yang digantung-gantung, lalu kita diceritakan untuk ibadah, ayat Al-Qurannya, dan macam-macam. Yang ketiga, yang kedua ya. Yang kedua, mengenal tauhid dan syirik itu sangat penting. Dan saking pentingnya, ini lebih penting dibandingkan kita belajar sholat. Lebih penting dibandingkan belajar zakat, puasa, haji, sedekah, atau fikih muamalah. Wah, Anda mau belajar nih, apa sih hukum dropshipper? Antum udah belajar tauhid? Belum. Ntar dulu deh dropshipper deh. Wah, Anda mau bantu teman nih, kita harus galang dana bersama-sama. Kita harus sedekah nih. Soalnya teman kita susah kayak gini, kita harus bantu gini-gini. Ntar dulu deh, udah belajar tauhid belum? Sedekah sunnah. Tauhid wajib. Kita mau sedekah seluruh, ibaratnya gini, kita mau sedekahin rumah kita, semobil-mobil kita, apalah semua, tabungan kita kuras semua kita sedekahin. Tapi kalau kita pelaku kesyirikan, sia-sia bro. Biar kita tinggal baju nih yang nempel di badan, semua kita sedekahin. Tapi kita pelaku kesyirikan, sia-sia bro. Apa mau kita jadi orang rugi seperti itu? Kita dalam hati, woi gue, nggak ada yang sedekahnya kayak gue. Kayak Umar bin Khattab nih sedekah gue. Ya kan? Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nih gue.
Kayak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nih, gua nih kalau sedekah, semua bisnis gua, PT-PT gua sedekahin. Tapi ntar gue tanya dukun gua dulu. Ntar gue dapat rezeki lagi nggak? Dia ngasih rezeki gue dari mana? Percuma tuh. Mau omset bisnisnya 100 triliun dan bisa sedekain 2 juta anak yatim. Percuma. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dibatalkan semua amal solehnya jika melakukan kesyirikan. Gitu. Selanjutnya, yang keempat. Syekh rahimahullah memulai 4 kaidah ini dengan mukadimah yang berisi doa kepada penuntut ilmu, ya kan? Syekh rahimahullah mendoakan kita tuh. Bayangin didoain orang soleh dan apa ya, tentang penuntut ilmu ini kita harus belajar. Ini kitab-kitab yang pertama. Dan beliau mendoakan bahwa apa yang akan beliau sampaikan ini benar-benar sesuatu yang penting. Dan dari mukadimah tersebut, para dai, para pengajar, para ustadz bisa mencontoh Syekh rahimahullah bahwa setiap kali memulai majelis ilmu hendaknya mendoakan orang-orang yang hadir dengan doa keberkahan dan kebaikan agar majelisnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang yang hadir menuntut ilmu, belajar bersama-sama diberikan keberkahan dan kesehatan, kebaikan, dapat mengamalkan, dapat bermanfaat buat dirinya, keluarganya, dan orang-orang sekitar. Dan ilmu itu harus terus kita alirin. Kayak kita belajar tentang syirik nih, kita tahu teman kita main kartu tarot, nasehatin tuh. Jangan dibiarin, nggak apa-apa, biar gua aja yang di surga. Dianya, gua kesel sama dia, biar aja dia masuk neraka. Jangan gitulah. Nasehatin. Sis, biasanya perempuan lah ya yang main kartu tarot, kayak laki nggak ada tarot-tarot, nggak tahu deh. Atau laki juga ada kali. Sis, bro, janganlah. Ini syirik bro. Tobat aja. Kita gantungkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Wih, Masya Allah. Itu baru tuh Muslim sejati. Ini gak akan membawa manfaat atau keuntungan buat diri kita. Yang ada kita bisa jadi sial. Kita bisa merugi di akhirat jika kita tidak bertobat akan dosa ini. Karena dosa ini dosa yang besar. Kezaliman yang sangat besar. Ya kan? Doanya Syekh rahimahullah mengatakan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb pemilik Arsy yang agung, agar Dia melindungimu di dunia dan akhirat, serta menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Aku memohon pula agar Allah menjadikan orang-orang yang bersyukur bila diberi nikmat, bersabar jika mendapatkan ujian, dan jika berbuat dosa, maka memohon ampun kepada Allah. Nah, kemarin kita juga udah bahas detail nih, 3 tanda kebahagiaan. Kuncinya ini nih, ya kan? Yang pertama, bersyukur jika diberi nikmat. Betapa banyak orang yang gak mau bersyukur ketika diberi nikmat. Sehat, bisa melek, itu udah nikmat loh. Kadang mikir, wah, gue narik Gojek cuma dapat 20.000 hari ini. Ini nih, jelek banget gue hari ini. Gak boleh. Dia bisa bangun, sehat. Karena banyak orang yang di rumah sakit, pakai tabung oksigen, dirawat di Wisma Atlet, 14 hari. Harusnya bersyukur tuh dia, yang narik Gojek tuh, bahwa dia nggak, yang di Wisma Atlet pun harus bersyukur. Masih dirawat, dapat kamar, ya kan, dalam pengawasan oleh dokter-dokter yang ahli. Kan ada yang nggak mau bersyukur. Gue kena COVID lagi, gue dirawat lagi. Rusak semua jadwal gue 14 hari ke depan. Nggak bersyukur tuh. Karena ada orang-orang yang kena COVID tapi tidak dirawat, ada. Karena memang keterbatasan, baik ruangannya mungkin di daerah, atau jaraknya jauh dari rumah sakit yang melayani COVID-19. Kita nih sebagai orang muslim, setiap kondisi itu harus bersyukur. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Ya kan?
la tatimus sholihah, atau kalau misalnya dikasih ujian, alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya alhamdulillah, karena Allah pasti kasihkan yang terbaik buat kita, baik itu berupa ujian ataupun nikmat. Ujian itu bisa membuat kita makin dekat dengan Allah loh, kalau kitanya sadar, kalau kitanya dekat sama Allah. Tapi bisa membuat kita makin jauh dari Allah kalau kitanya memang jauh. Itu kayak trial case tuh, dites tuh, ujian, namanya ujian, pasti dites. Jadi ketahuan yang benar-benar atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, bersabar. Oh, dari yang kedua ya, bersabar ketika mendapat ujian tuh. Dan yang ketiga, kalau kita berbuat dosa, maka memohon ampun kepada Allah. Apapun dosa kita. Astagfirullah. Misalnya, bibir udah mau gibah nih, astagfirullah, langsung istighfar. Astagfirullah. Tobat tuh. Apapun lah. Kita sadar lah. Dosa-dosa kita insya Allah kita, misalnya gini loh. Kadang ada yang kita tahu, dan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang tahu tuh dosa yang mana. Karena para ulama zaman dulu teman-teman, tahu tuh kalau misalnya, waduh hafalan ana menurun nih. Oh kemarin ana berbuat ini, ya Allah ana bertobat. Tahu tuh saking jarangnya berbuat dosa. Kalau kita, ya nauzubillah ya, jangan sampai deh mudah-mudahan yang di sini atau ada orang lah di tempat lain yang apa ya, yang dia bahkan nggak tahu saking banyaknya dosanya tuh. Ada tuh orang yang seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada yang duduk di majelis ini, insya Allah orang-orang itu. Nggak tahu tuh, yang mana dosa gue ya, dari pagi sampai malam dosa semua gue kerjain. Astagfirullah. Makanya kita harus jadi orang tuh yang kita harus selalu menimbang tuh, introspeksi diri. Hari ini udah amal soleh apa yang udah gue kerjain? Tulus enggak? Sesuai tuntunan enggak? Dan dosa apa yang gue kerjain hari ini? Udah bertobat atau belum? Selalu tuh, muhasabah selalu. Dan bersyukurlah orang-orang yang dapat muhasabah. Karena ada orang yang jumawa, enggak, pahala gue banyak. Allah kan maha pengampun. Selalu begitu tuh. Yang penting dikerjain. Sholat yang penting sholat. Giliran urusan dunia, gue harus punya mobil BMW terbaru. Urusan dunia ngejar tuh target maksimal. Giliran urusan akhirat, target minimal dikejar. Jadi sebenarnya dia cinta dunia apa cinta akhirat? Yang tadi adalah doa keselamatan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah untuk setiap orang yang membaca risalahnya. Jadi nih kita yang belajar, yang baca, ini salah satu bentuk kasih sayang beliau kepada kita nih. Ya kan? Dan teman-teman yang masih suka baca novel atau dongeng atau kisah-kisah yang nggak manfaat ya, nggak membawa diri kita makin dekat kepada Allah. Kalau kita baca novel, tapi kalau kita baca seperti ini, kita bisa lihat mukadimahnya, ya Allah, penulisnya nih sayang banget sama yang baca gitu. Dan mereka tuh tulus sayang gitu, emang beneran sayang. Bukannya pengen terkenal atau pengen laku bukunya gitu. Enggak. Mereka bahkan menulisnya dengan kata-kata yang mudah dicerna agar apa yang baca paham gitu. Mereka bisa bikin dengan kata-kata yang sulit dengan bahasa Arab ini Masya Allah loh. Dan kata-katanya tuh ada 16 juta tuh. Vocab bahasa Arab atau mufradat atau kosakata. Kalau bahasa Indonesia berapa ya? 200.000 atau 100.000 gitu kosakata. 16 juta kalau bahasa Arab. Jadi kalau mau ngertiin bagus, itu ada 6 kata tuh. Dari yang bagus banget sampai yang biasa, sampai yang mana gitu. Atau baik, itu macam-macam udah. Atau buruk. Kalau beliau mau tulis dengan kata-kata yang sulit, bisa. Dengan tingkat sebagaimana misalnya gini, dengan kata-kata yang tinggi, nilai budayanya dengan kosakata yang jelimet gitu ibaratnya. Untuk menunjukkan ketinggian ilmunya, tapi enggak, beliau menulis dengan kata-kata yang sederhana agar kita bisa paham. Buat orang-orang yang pemula seperti kita bisa paham tuh. Oh, gini ya maksudnya. Dan selanjutnya, poin selanjutnya ya.
Syekh rahimahullah mendoakan 5 hal. Yang pertama, doa agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, doa agar mendapatkan keberkahan dimanapun berada. Yang ketiga, doa agar menjadi orang yang bersyukur. Selanjutnya, doa agar menjadi orang yang bersabar dan doa agar mendapatkan pengampunan dosa. Doa-doa ini ya udah inti-intinya doa tuh, ya kan? Bersyukur itu penting. Bersabar, dapat keberkahan. Yang pertama nih yang paling penting. Selama dunia akhirat itu paling penting udah. Ya kan? Di bawahnya dapat keberkahan tuh. Selanjutnya bersyukur, bersabar. Ini mereka bikin susunan ini sesuai prioritas. Kita juga berdoa tuh gitu. Doa dulu yang paling penting, baru yang nggak penting. Sekarang kita cek. Maaf, Anda tanya, teman-teman kalau berdoa, banyakkan minta dunia, apa banyakkan minta akhirat coba? Tulis di chat coba. Kalau ngangkat tangan nih, misalnya berdoa nih, banyakkan ya Allah kasih aku rezeki yang halal, kasih anak soleh, kasih misalnya tenderku menang atau kasih kesehatan, atau kebanyakan ya Allah ampunilah dosaku, jadikanlah orang-orang yang termasuk masuk dalam surga Firdaus ya Allah. Lalu jadikanlah aku orang-orang yang jauh dari perbuatan syirik, jadikanlah aku berada di sisi Nabi Muhammad SAW nanti di surga. Nah, cek tuh doa kita banyakkan yang mana? Atau kita minta harta biar nanti rumahnya 5, atau biar rekening saldonya bisa 2 miliar. Cek doa kita banyakkan mana. Itu akan menunjukkan tuh kita tuh condong kemana sebenarnya. Poin selanjutnya. Nomor berapa tadi ya? Nomor 7 ya. Mendapatkan perlindungan Allah di dunia dan akhirat. Maksudnya di sini mendapatkan perlindungan di dunia dan di akhirat. Maksudnya dapat hidayah dan taufik, bukan dapat anak ya. Serta dapat berjalan pada manhaj cara beragama yang selamat. Adapun di akhirat akan dilindungi dengan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Tuh. Jadi selama di dunia itu ya, itu berjalan pada cara beragama yang selamat. Karena teman-teman, gak bisa dipungkiri, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa akan ada banyak golongan di akhir zaman nanti. Dan hanya satu yang benar. Semua bakal merasa benar. Tapi yang paling benar adalah yang mengikuti sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, sesuai dalil dari Al-Quran dan hadis, sesuai pemahaman para ulama, orang-orang soleh zaman dahulu, sesuai pemahaman orang-orang yang dijamin masuk surga. Bukan jika ada pemahaman zaman sekarang yang berbeda dengan pemahaman para orang-orang yang dijamin masuk surga, yang kita mendingan main safe dong, ikut orang-orang yang yang aman, yang dijamin masuk surga. Karena orang zaman sekarang nggak ada yang dijamin masuk surga. Terakhir pas di sahabat aja tuh, udah tahu, cari tahu tuh 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita ikuti mereka, caranya bagaimana, ada semua, pemahamannya bagaimana. Bukan kita ngarang-ngarang, katanya si Habib, katanya si Ustadz, katanya Kiai. Kok beda ya sama di Quran? Udah deh, anak ikut Kiai aja deh. Enggak bisa, ikut Quran. Di Al-Quran dikatakan, jika berbuat syirik, maka amalnya batal. Ya udah kita ikut. Kata Kiai, enggak apa-apa kita minta-minta sama pohon. Enggak, nih si Kiainya sesat nih. Karena kenapa dibilang sesat pemahamannya? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Kita berjalan di manhaj yang benar, cara beragama yang selamat. Itu yang kita inginkan, yang sesuai Al-Quran dan dalil. Karena Islam itu agama dalil, bukan konon. Nah itu kan katanya, biasanya gitu tuh kalau nggak ada. Kalau Al-Quran dalilnya surat apa, ayat berapa, hadisnya riwayat Abu Hurairah misalnya. Ada di Sahih Bukhari misalnya. Ada tuh semua. Oh ini hadisnya sahih, oh ini hadisnya hasan. Kalau itu kan
Kalau yang nggak ada dalilnya, katanya, konon, jangan, ini kan udah tradisi. Islam agama dalil, bukan agama konon, katanya, tradisi. Itu yang kalau kita mau selamat di dunia. Dan kita nggak boleh sembarangan cari guru. Salah pilih guru, sesat juga. Bisa ikut pemahaman yang menyimpang juga. Iya kan? Seorang guru yang baik, yang benar pemahamannya adalah mereka yang mengajak memiliki pemahaman sesuai Al-Quran dan sesuai dalil, sesuai Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan ikut si guru, bukan ikut si ustadz, si habib, oh ikut anak aja. Enggak. Tapi ikut Al-Quran dan hadis. Kalau misalnya ada yang ngajarin, misalnya dia ngajarin, oh ini ibadah ini begini-begini. Tanya, dalilnya mana? Oh di Al-Quran ayat ini, oh berarti benar. Tapi kalau dalilnya, oh ini udah katanya, ini sih guru aneh, waktu Anda ngambil ilmu di sini. Duh, nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Tapi Anda nemu di hadis kok bertentangan, oh berarti salah dia. Ya kan? Kalau misalnya ada guru nih, misalnya dia bilang, nanti kalau jawab pertanyaan kubur, sebut aja nama Ana. Nanti selamat masuk surga langsung. Itu udah gimana coba? Nggak ada dalilnya tuh, itu katanya konon. Nggak ada tuh di Al-Quran dan hadis tuh nggak ada kayak gitu, guru kayak gitu tuh. Guru tuh harusnya ngajak ke sesuai pemahaman Al-Quran dan hadis. Bukan yang ngajak ke dirinya. Bukan dia minta untuk dia diidola-idolakan. Bukan untuk gulu kepada dia. Ayo angkat anak jadi guru. Ya kan? Enggak. Kita harus mengajak menuju kebenaran. Karena semua ini akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dan kita semua ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka. Poin selanjutnya yang ke-8. Nah, tadi kita didoakan oleh Syekh Rahimahullah untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan yang dimaksud di sini ada 2. Ya, yang pertama, Allah memberikan keberkahan dalam umur, rezeki, ilmu, amal, dan keturunan. Itu yang poin pertama. Jadi semuanya berkah tuh. Uang walaupun gak seberapa, tapi ya alhamdulillah ada aja makanan ada. Walaupun rasanya kok kayaknya sedikit, tapi kok habisnya kok lama gitu. Itu tuh biasanya gitu tuh. Ada yang puluhan juta dia terima, tapi rasanya kok kayaknya baru sepekan udah habis. Itu nggak berkah tuh. Gajinya 30 koma, 8 koma misalnya. Tanggal 8 udah koma dia tuh, udah mulai ngutang-ngutang tuh. Itu dari rezeki. Kalau dari umur yang berkah adalah teman-teman, adalah umur yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dihabiskan untuk perkara yang mubah atau yang sia-sia bahkan. Jadi kita introspeksi deh. Yang umurnya 30, 40, 50, 60, ya kan? Introspeksi. Umur kita selama ini kita habisin buat apa? Apa kita cuma buat hahihi sama teman-teman? Atau sibuk buat kerja? Atau bahkan depan komputer berjam-jam setiap hari? Atau mungkin sibuk main game online? Atau kita habiskan buat hobi? Sekarang lagi ngetren nanam pohon ya. Dan kita lihat, dan yang kita habiskan buat buat ibadah berapa lama? Kan bisa kita hitung tuh. Misalnya. Ana udah 10 tahun nih main game misalnya. Dari sekarang tahun 2020. Misalnya misalnya ada orang nih dari tahun 2010 main game. Ya kan? Berarti kan udah 10 tahun dia main game. Kita cek. Oh, sehari berapa jam main gamenya? Oh, Anda main game sehari 8 jam. Nah, kalau 8 jam dia main game, berarti sehari itu udah seperti sepertiga hari dia main game.
Berarti kalau umurnya dia sudah 10 tahun main game, berarti kita bisa katakan dia udah 3 tahun tuh, habis harinya dihabisin 3 tahun full dihabiskan buat main game dari 10 tahun itu. Atau nonton TV, nonton berita politik. Oh, Ana udah nonton berita politik dari tahun misalnya 98. Subhanallah. Berapa tahun berarti nonton TV itu? 22 tahun. Setiap hari Ana habiskan 8 jam. Kalau 22 tahun, 21 tahun berarti udah 7 tahun tuh nonton TV, 24 jam sehari. Itu nggak berkah tuh umur kalau 7 tahun nonton TV, coba bayangin. Kalau misalnya dia sehari 8 jam nonton TV, menuntut ilmunya atau belajar ilmu atau ilmu syariat ini sehari berapa jam? Apa cuma Zoom aja kita sejam gitu. Itu juga sepekan cuma 2 kali. Makanya kita harus geber terus nih, naikin terus nih. Tujuan akhiratnya ini apa ya? Kita naikin terus. Karena kalau kita fokus ke akhirat, dunia ngikut. Bahkan memelas meminta kita. Para ulama zaman dulu tuh teman-teman ya. Nggak peduli tuh. Pokoknya akhirat aja. Bahkan sama para raja-raja tuh mau dikasih posisi tuh. Mereka menolak sampai Imam Bukhari itu sendiri ya, rahimahullah, mau dikasih jabatan sebagai hakim, dia nolak. Sampai dia diasingkan lah sama ininya, pemimpin negaranya, karena nggak terima. Kau mau anak kasih jabatan, kok malah nolak. Tapi kalau orang zaman sekarang, makanya kita harus lebih hati-hati. Dan harus lebih banyak belajar dibandingkan urusan yang nggak manfaat. Yang mubah aja dikurangin, apalagi yang nggak manfaat. Nggak mudah memang. Hawa nafsu pasti bertentangan. Karena dunia ini dikelilingi dengan hal-hal apa? Yang disukai syahwat. Sedangkan akhirat dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Ya kan? Memang udah sifat dasar manusia tuh bosan, capek, maunya santai, bani rebahan, pengennya nonton TV gitu, main game terus, chatting atau browsing Instagram terus, lihat Facebook mulu, browsing Shopee mulu. Nggak ada manfaatnya. Apa di dalam kubur ditanya, kemarin waktu itu yang komentator di TV ini siapa? Bahas apa? Nggak ditanya. Ditanya man robbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Itu yang ditanya. Gimana mau jawab kalau nabiku siapa ya? Oh, Nabi Muhammad SAW. Bisa jawab nggak tuh? Bisa jawab dengan kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW, kita baca sirahnya, kita resapi, kita ikuti tuntunannya, itu baru. Dan kita ikhlas karena Allah. Belajar, madinuka, gimana mau bisa jawab agamaku Islam? Kalau nggak tahu, rukun Islam nggak tahu, rukun iman nggak tahu. Syarat sholat nggak tahu, tauhid nggak tahu lagi. Nauzubillah. Makanya kita belajarnya penting, bro. Dan belajar itu sampai masuk kubur. Karena belajar ini adalah ibadah sir. Itu dari kitab Hilyah Thalibul Ilmi. Belajar ini adalah ibadah sir. Baik yang, kalau misalnya belajar sendiri ya, ibadah sir itu maksudnya tersembunyi atau rahasia. Karena apa? Kalau kita baca buku, ya kan? Misalnya kita lagi kayak gini nih, kan Anda nggak lihat nih, teman-teman lagi sambil main handphone atau sambil browsing Instagram kah, atau lagi nyatet kah, kan tersembunyi nih keadaan teman-teman kan, Anda nggak lihat nih, videonya dimatiin semua, suaranya dimatiin semua, ada yang sambil makan, ada yang serius, pakai lampu, duduk, nyatet. Makanya itu dibilang belajar ini menuntut ilmu agama ini ibadah tersembunyi. Kalau yang serius belajar dan mencatat dan mengulang dan mengamalkan, itu akan memberikan efek sama dirinya. Akan terasa tuh dirinya.
akan berasa tuh dia merasa lebih butuh belajar, lebih butuh mendekatkan diri kepada Allah, sadar bahwa yang kemarin yang dilakukan salah, merasa bahwa dia harus lebih baik lagi sekarang, dan harus terus berubah menjadi lebih baik, walaupun penuh ujian. Kan begitu. Bukannya malah tambah lalai. Dan tanya sama diri kita, Ana mau belajar ini buat apa? Ana ikhlas nggak karena Allah? Apa karena dikirim WA gitu? Ah sungkan nih kalau nggak hadir. Diabsenin mulu nih tiap Selasa Jumat. Ini adminnya tega nih. Udah mepet-mepet lagi di jalan masih aja WA. Gak enak kalau nama Ana nggak muncul di Zoom. Jangan. Lurusin niat karena Allah. Ini belajar kita nih wasilah. Sarana aja. Dan sesungguhnya orang yang paling beruntung adalah orang yang mendapatkan efek paling banyak dari pembelajaran kita ini. Dan orang yang paling merugi adalah orang yang tidak mendapatkan efek apa-apa terhadap kehidupannya sehari-hari. Cuma paket datanya aja berkurang. Yang senang siapa? Provider. Kecuali pakai wifi gratisan. Ya nggak boleh juga, orang punya tetangga main pakai wifi. Habis Anda punya passwordnya, nggak boleh ya. Pakai password wifi tetangga nggak boleh, harus minta izin. Atau numpang di warung kopi. Belajar itu harus keluar biaya, keluar tenaga. Karena apa? Itu buat meningkatkan keberkahan tuh. Kalau kita keluar uang buat beli kitab, buat beli buku maksudnya, keluar uang buat pergi menuju, kayak beli pakai data, menuju tempat belajar, itu akan ada ganjarannya tuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah khawatir. Dan kita akan lebih bersyukur bila pahala kita untuk menuntut ilmu itu bila diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lebih bersyukur dibandingkan kita memiliki rumah bertingkat berserta kolam renang dan mobil mewah seisinya. Bila pahala kita menuntut ilmu tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada artinya tuh uang yang kita habiskan buat yang urusan dunia, nggak bakalan ada artinya. Kita akan jauh sangat bersyukur bila pahala kita menuntut ilmu itu dari uang yang kita sedekahin untuk beli buku itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan perhitungan kalau belajar, terus saja. Tapi belajar ilmu agama ya. Kalau belajar ilmu statistik ya lain. Belajar ilmu dunia ya lain. Walaupun kalau bisa ilmu dunia yang bermanfaat, tentu akan ada ganjarannya juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau belajar hal-hal yang nggak perlu, ngapalin merek-merek mobil, ya kan, ngapalin model hijab kekinian zaman sekarang, atau bergonta-ganti tas, nggak ada manfaatnya. Gitu. Dan untuk yang terakhir untuk malam ini, dan yang tadi poin A ya, belum tadi ya, baru sampai umur, rezeki, ilmu. Nah, kalau ilmu yang bermanfaat tuh yang kita amalin, dan keturunan yang berkah itu keturunan yang nurut. Maksudnya nurut tuh bukannya kita bentak-bentak terus biar dia nurut, bukan. Tapi yang kita tahu waktunya sholat mereka langsung bangun, sholat sendiri, ya kan? Mereka tertib mengerjakan waktunya mandi, nggak perlu disuruh-suruh mandi lagi. Tiap hari disuruh mandi. Enggak, kalau anak soleh tuh udah tahu waktunya mandi udah. Jam 7 mandi. Enggak usah sampai jam 12 baru mandi. Diingetin nanti ngambek. Anak soleh tuh nggak ngambek. Anak soleh tuh kalau dilihat tuh seneng kita ngelihatnya. Ya kan? Yang kita bangun misalnya tahajud, dia juga udah bangun. Mulai siapin dirinya, mandi, baca Quran, bukan buang-buang waktu bengong. Ayo baca Quran, bengong. Anak soleh tuh tahu aktivitas harinya, dia tahu tuh manfaatin hari-harinya tuh bagaimana, dia tahu. Kita ngelihat tuh seneng gitu. Tapi kalau kita ngelihat anak kita cemberut terus, ya yang salah antara kita atau anak kita tuh, atau dua-duanya memang bermasalah.
Yang ibunya atau bapaknya kurang bersyukur, ya anaknya juga begitu. Ya semoga Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh, yang solehah, ya, yang tahu bahwa hidup kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu yang poin yang A ya. Yang B, keberkahan itu kalau Allah jadikan orang tersebut itu penuh berkah, di mana saja dia bersahabat dan bergaul, dia bisa bermanfaat tuh. Ketika dia lagi di teman-teman pengajian, bisa saling share ilmu yang bermanfaat. Ketika di rumah, bisa ngajarin anak-anak istrinya. Ketika sama keluarganya, dia bisa dakwahin. Iya kan? Atau dia terlihat juga dari perbuatannya. Kadang misalnya kalau kita, wah kamu harus begini begitu, ternyata yang dilakuin nggak sama. Kita kalau misalnya udah tahu nih tentang tauhid, kita harus amalin. Nggak boleh kita, toleransi nggak apa-apa deh, nggak bisa kayak gitu. Makanya kita selalu harus minta keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar dapat dua unsur tadi. Jangan selalu cuma minta panjang umur, tapi minta umur yang berkah. Umur panjang-panjang emang mau ngapain? Mau 200 tahun hidup. Hadis Nabi Muhammad SAW, umur umatku cuma 60-70 tahun. Yang lebih dari situ dikit. Minta umur yang berkah. Umur yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi sama akhirat. Dan yang kedua, kita minta keberkahan tuh kalau kita di mana saja kita berada, kita tuh bisa bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah misalnya. Dan pertemanan kita itu penuh keberkahan, saling memberikan manfaat untuk akhirat. Kok cuma buat hahihi, ngobrol sana sini, ngoceh aja terus, nggak ada faedahnya. Dan sebaiknya kita hindari, karena kita cuma buang-buang waktu. Baik, untuk malam ini insya Allah sampai di 8 poin ini masih ada berapa tadi? 61. Sabar ya, insya Allah. Ya mudah-mudahan sebelum ya Desember awal sudah selesai lah insya Allah. Insya Allah kita mulai agak cepetin dikit lagi sedikit ya. Baik, mungkin untuk malam ini pembahasannya sampai di sini. Kita lihat di kolom diskusi ya. Iya, kita baru berhenti beribadah ketika di sorga. Jadi jangan pernah merasa lelah. Ya wajar lah, manusia pasti kita memang selalu dipergantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang capek, kadang fresh ya kan. Tapi kita jadikan ketika kita merasa lelah, wah Anda harus semangat lagi nih. Enggak, finish line-nya tuh di sorga. Ya. Bukannya ketika udah merasa, Anda udah soleh nih, udah banyak amanah, udah cukup. Enggak, terus. Kalau gini, kalau sujud terakhir memohon dikuatkan tauhid, bisa kan? Kan kita kemarin, alhamdulillah sempat belajar kan, bahwa ketika sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku melarang membaca surat Al-Quran ketika sedang ruku dan sujud. Karena ketika ruku, banyaklah memuji Allah. Dan ketika fajtahidu fid du'a fi sujud. Nah, ketika sedang sujud, perbanyaklah memohon. Jadi maksudnya apa? Ketika sujud itu kita diperintahkan memperbanyak memohon atau berdoa. Memperbanyak memohon atau berdoa ini bukan ketika sujud terakhir aja, itu yang salah. Kita memohon itu di setiap sujud. Di sujud terakhir kita panjangin tuh nggak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Yang dicontohkan oleh beliau SAW adalah ketika lagi sujud kita berbanyak berdoa, itu yang diperintahkan. Gitu loh teman-teman. Jadi kadang kayak anak tadi, ya sering lah kalau di masjid, kadang sholat ada imamnya gitu. Ketika lagi sujud terakhir, lama gitu. Kadang anak pikir imamnya tidur atau kelupaan, atau dia bingung mau rakaat keberapa gitu mungkin. Tapi enggak, emang dia sengaja sujud terakhirnya dipanjangin. Dan memang itu tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Doa sujud banyak sebenarnya. Kemarin kita bacakan
doa sujud yang lafal-lafalnya. Lalu juga misalnya kita mau tambahkan dengan misalnya nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh. Rabbana zolamna anfusana. Bisa lihat di sifat sholat Nabi Muhammad SAW di bab sujud. Coba lihat deh. Atau coba ada videonya di YouTube kok di playlist sifat sholat Nabi yang kita bahas sebelum kitab ini kan kita sempat bahas tuh. Mungkin bisa merujuk ke sana biar bisa lebih detail. Iya, kalau sujud mau sujud mana aja, mau duha, mau witir, mau rokaat. Yang nggak boleh itu misalnya gini, sujudnya kan kita diperintahkan ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud semua diusahakan waktunya mirip-mirip lah lamanya ya. Yang nggak boleh berdirinya cuma 2 menit, sujudnya 10 menit. Itu nggak boleh tuh. Kita diperintahkan sama. Gitu. Semoga ini ya. Semoga cukup jelas. Kalau sujud doanya apa? Iya, banyak doanya. Yang penting jangan pakai bahasa Indonesia. Karena kalau dalam sholat, kita sholat ya pakai bahasa Arab doanya. Kalau kita lagi di luar sholat, mau berdoa dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya. Dan kalau kita belajar doa yang bahasa Arab, harus tahu artinya. Nggak lucu, minta tapi nggak tahu artinya kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa ini artinya ya? Ya pokoknya ini diajarin bapakku nih. Lah. Kan lucu, ada orang berdoa tapi nggak tahu apa yang dia minta. Hafalin artinya. Banyak kok doa-doa yang dan mungkin di thehabaib.com kita udah mulai masukkan doa-doa kok. Bisa lihat di situ insya Allah. Walaupun masih belum banyak, doain semoga Allah mudahkan kita untuk terus menambah artikel di sana. Iya, tapi doa ketika sujud Maha Suci Allah itu 3 kali benar tapi pakai bahasa Arab ya. Subhanahu Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Maksudnya itu kali ya. Ya, ada lagi yang mau ditanya atau mau didiskusikan? Ini kita jadi sifat sholat nih pembahasannya nih, bukan bahas ini nih, bukan bahas. Oh iya, kalau misalnya yang baru gabung, mau belajar sifat sholat Nabi yang udah kita bahas, bisa lihat di playlist YouTube. Atau yang baru gabung, mau lihat dari pembahasan awal, ada juga di playlist Muslim Tetapi Musyrik. Insya Allah kita setiap selesai kajian kita usahakan untuk selalu di-upload di YouTube, biar nanti yang ketinggalan atau yang baru gabung bisa merujuk ke sana dan bisa ikuti dari awal, biar bisa lebih lengkap, jadi ilmunya lebih lengkap, lebih detail, lebih bisa tahu mana syirik, mana tauhid, mana yang abu-abu, mana yang lain. Baik, untuk malam ini kita sudahkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Selasa. Masih pembahasan di faedah dan semoga bisa tetap istiqomah karena ini di bab terakhir. Insya Allah nggak lama lah, kita coba agak percepat lagi sedikit biar teman-teman bisa dapat faedahnya lebih banyak. Insya Allah. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.